Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesimpulan untuk minggu sebelumnya ya. Jadi kita sudah membahas tentang saum wajib atau puasa yang wajib dan juga puasa yang disunahkan. Dan yang terakhir, Ustaz akan membahas yang ketiga itu puasa terlarang yang tidak boleh dikerjakan ya. Jadi saum-saum yang wajib dan yang sunnah itu sudah Ustaz jelaskan. Silahkan nanti antum lihat videonya lagi ataupun ya dibuka lagi catatannya ya. Untuk hari ini berarti Ustaz akan bahas tentang puasa terlarang yang tidak boleh dikerjakan ya. Puasa yang terlarang itu dalam Islam ada beberapa hari yang memang diharamkan untuk berpuasa. Nah, di samping juga karena kondisi tertentu yang menyebabkan puasa sunnahnya menjadi haram. Beberapa puasa yang diharamkan itu, yang pertama adalah puasa pada hari raya. Sebagaimana ya hadis dari riwayat Ahmad ya, Nabi SAW kemudian bersabda, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang berpuasa pada kedua hari ini ya, kedua hari ini. Jadi Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami hadaini al yaumaini amma yaumul fitri fa fitrukum min saumikum wa amma yaumul adha faqulu min lahmi nusukikum. Sesungguhnya Rasulullah melarang berpuasa pada kedua hari ini atau Iddain. Iddain itu adapun pada hari raya fitri ya, Iddain itu Idul Adha dan Idul Fitri ya, kedua hari raya. Nah, adapun pada hari raya fitri, Idul Fitri, karena ia merupakan saat hari berbuka dari puasamu atau Ramadan. Jadi itu haram ya kalau misalkan kita masih saum ketika Idul Fitri. Sedang hari raya Adha agar kalian dapat menyantap hasil kurbanmu. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ya jelas ini Rasulullah melarang kita saum di dua hari raya ini. Jadi hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Karena di hari raya Idul Fitri kita itu disuruh untuk berbuka karena setelah 1 bulan lamanya kita berpuasa, yang puasa yang wajib. Nah, kita kemudian berbuka. Nah, adapun setelah Idul Fitri, nah baru ada saum sunnahnya, yaitu saum sunnah di bulan Syawal. Nah, untuk yang Idul Adha, karena kita kan sudah melaksanakan tadi kurban ya, dan ya disunahkan untuk di hari itu makan ya, jangan sampai kita berpuasa. Nah, yang kedua adalah puasa pada hari tasyrik. Nah, puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah adalah tidak sah dan haram hukumnya. Jadi setelah Idul Adha itu ada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13. Nah, Rasulullah melarang ya kita kemudian berpuasa di hari tasyrik. Karena sekali lagi itu hari di mana kita menyantap makanan hasil kurban ya. Nah, itu yang kedua. Ya. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Huzafah berkeliling kota Mina untuk menyampaikan, janganlah kalian berpuasa pada hari ini karena ia merupakan hari makan minum dan mengingat Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga adalah puasa abad. Nah, di dalam Islam melarang seseorang berpuasa sepanjang tahun tanpa pernah berhenti barang sehari pun. An Abdillah ibni Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la soma man somal abada. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, tidaklah berarti puasa orang yang berpuasa sepanjang masa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Ahmad. Jadi tidak boleh ya puasa abad ini, puasa sepanjang tahun ya, tanpa kemudian berhenti sekalipun. Kalau antum mau berpuasa yang lebih lebih intens puasanya atau saumnya, yang lebih itu bisa dilakukan sering, maka ada puasa sunnah Nabi Daud ya, sehari makan sehari tidak. Kalau tidak makan tidak minum selama 1 tahun penuh, wah ini
tidak diperbolehkan karena akan menjadi madzarat bagi kita. Nah, kemudian ada puasa istri yang tidak seizin suami. Nah, ini mungkin antum bisa bertanya ke Umi dan Abi ya, bisa berdiskusi juga gitu ya. Jadi di dalam Islam itu kalau misalkan ada seorang misalkan Umi antum nih gitu ya, itu saum tapi Abi tidak mengizinkan gitu ya, maka Umi tidak boleh saum gitu ya. Kenapa? Nah, ini ada hadisnya. Jadi dari Abu Hurairah ia berkata, Nabi SAW bersabda, janganlah seorang wanita itu berpuasa sekalipun hanya 1 hari apabila suaminya berada di rumah, kecuali dengan izinnya selain puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau Umi misalkan di hari Senin ini saum, sementara Abi ada di rumah dan ya Abi tidak saum, maka Umi itu kalau mau saum izin dulu kepada Abi gitu. Kalau misalkan abinya mengizinkan, boleh dilaksanakan. Tapi kalau abinya tidak mengizinkan, nah kalau misalkan uminya udah saum, kemudian abinya tahu bahwa sedang saum dan suruh membatalkan, misalkan ya, disuruh membatalkan, maka harus membatalkan. Gitu ya. Nanti antum boleh diskusikan dengan umi dan abi ya. Kenapa begitu? Ya. Ini sesuai juga dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat ada puasa khusus hari Jumat. Nah, hari Jumat adalah hari raya bagi kaum muslimin. Dan oleh karena itu Rasulullah SAW melarang seseorang yang melakukan puasa khusus hari Jumat saja. Maksudnya tuh kalau misalkan kita saum Daud di hari Jumat ya boleh-boleh aja. Tapi kalau misalkan khusus saya mau saum hanya hari Jumat aja, nah itu tidak ada kekhususan. Rasulullah melarang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali jika disertai oleh 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu ya. Jadi nggak ada kekhususan harus di hari Jumat aja saumnya. Boleh ditambahkan hari sebelumnya atau hari sesudahnya, atau yang saum Nabi Daud itu boleh, ya. Nah, jadi demikian gitu ya puasa yang memang itu dilarang di dalam Islam, ya. Kita akan bacakan kembali. Jadi puasa yang terlarang itu adalah yang pertama puasa di kedua hari raya, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Yang kedua adalah puasa pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13. Dan yang kemudian yang ketiga adalah puasa abad, yaitu puasa sepanjang tahun tanpa pernah berhenti sehari pun, ya. Yang keempat adalah puasa istri yang tidak seizin suami. Yang kelima adalah puasa khusus di hari Jumat. Nah, demikianlah itu puasa yang terlarang, yang memang tidak dibolehkan di dalam Islam, dan Rasulullah pun melarang. Demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi silakan nanti disimak, antum catat puasa yang terlarang ini dengan puasa yang sebelumnya sudah Ustaz jelaskan. Demikian aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.